Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 6 dengan judul bab 11, kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, usul solehah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Adapun peta konsep untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang kedua pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul, yang ketiga wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam, yang kedua meneladani perilaku Nabi Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina. Nah, 1 Masehi maksudnya tahun sekarang Masehi tahunnya adalah 2021. Nah, jadi sudah 2021 tahun Nabi Isa itu dilahirkan. Kalau Hijriyah itu adalah tahun di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hitungan Hijriyah ya. Kalau untuk Masehi itu adalah tahun 2021 dihitung mulai dari tahun lahir Nabi Isa alaihissalam. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan Allah, keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Bunda Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira bahwa yang mendatanginya itu bermaksud jahat. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril, utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Nah, dengan penuh heran, Bunda Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak? Nah, sementara aku belum bersuami?" Nah, kemudian malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah segala sesuatu akan dengan mudah dapat dia laksanakan." Nah, setelah itu malaikat Jibril pergi. Nah, tidak lama kemudian Maryam mengandung. Nah, untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya lahirlah bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Nah, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam bernama Bethlehem atau Baitul Laham. Nah, Maryam merasa gembira dan sedih. Gembira karena bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Kemudian sedihnya, orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa ayah. Tetapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum." Nah, kemudian pohon kurma yang ada di sampingmu
berbuah masak. Goyangkanlah nanti buahnya akan berjatuhan, makanlah. Jika ada orang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya, engkau sedang bernazar puasa, tidak akan berbicara dengan siapapun. Kemudian Maria membawa bayinya pulang. Melihat Maria membawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar, Maryam diam dan tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya, memberi syarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. Bagaimana mungkin kamu disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu, kata mereka. Nah, alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara lantang dan jelas, aku nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam. Nah, itu adalah perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Isa. Nah, soleh-solehah. Adapun intisari kita pada hari ini yaitu yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Isa adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, kun fayakun, maka jadilah dia. Setelah berusia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Kemudian beliau diutus untuk memimpin Bani Israel. Kepada beliaulah kitab Injil diturunkan. Injil artinya kabar yang baik. Nah, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah dan memberikan kabar akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, soleh-solehah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita sambung lagi pembelajaran berikutnya, yaitu pengangkatan Nabi Isa sebagai rasul. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.